Good people belum juga diterapkan, rencana sembako akan dikenai pajak sudah bikin panas masyarakat. Bagaimana skema penerapannya jika itu benar-benar terjadi? Kami ulas singkat dalam laporan khas Selamat Siang Indonesia. Hah? PPN sembako? Hah? PPN sembako? Hah? PPN sembako? Hah? Sembako dikenain PPN? Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau RUU KUP belakangan bikin panas. Itu loh good people, kemarin hebohnya beli sembako bakal ditambahin pajak. Bocornya draft RUU terkait pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN pada sembako jadi sebab informasi yang berkembang akhirnya simpang siur tak karuan. Pasti kena dampaknya, walaupun sedikit pasti kena. Nggak mungkin nggak kena. Kalau setiap perdagangan pasti, kalau ada barang premium yang kena pasti yang biasa-biasa pasti agak kena juga gitu. Itu udah biasa dalam perdagangan. Dampaknya soalnya pasti ke bawah juga, nggak mungkin nggak gitu. Jadi tambah memberatkan untuk masyarakat ya kan. Apalagi orang-orang kecil lah istilahnya seperti saya gitu kan imbasnya paling terasa. Suara hati rakyat kecil pun mulai berteriak. Bagaimana nih? Kok bisa? Lagi pandemi, pemerintah malah berencana narikin pajak. Jadi pemerintah ketika ingin memajaki sembako, ya pertama harus dipastikan dulu terkait dengan data pangan. Karena selama ini data pangan pun belum bisa dikatakan 100% valid. Maka terkait dengan kebijakan impor pangan, ada kementerian yang kemudian mengklaim terjadi surplus, stoknya mencukupi, sementara ada kementerian di internal pemerintah yang juga mengklaim bahwa masih dibutuhkan impor. Nah, simpang siurnya kemudian data pangan ini menjadikan kebijakan pajak lebih sulit pengawasan di lapangannya. Padahal yang sebenarnya direncanakan begini nih. Dalam pasal 4 ayat 2 UU nomor 42 tahun 2009 tentang PPN barang dan jasa serta pajak penjualan barang mewah, ada kelompok barang yang statusnya bebas PPN, yaitu barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, serta uang, emas batangan, dan surat berharga. Nah, undang-undang tersebut tidak menjelaskan secara detail apa saja barang yang tidak kena pajak. Oleh karena itu, Menteri Keuangan keluarkan aturan yang menjelaskan 13 komoditi kebutuhan pokok yang bebas PPN. Pemerintah juga pastikan tidak akan memungut pajak sembako yang dijual di pasar tradisional serta jadi kebutuhan masyarakat umum. Ketentuan PPN ya, sebagaimana barang kena pajak yang jenis harga dan kelompok yang mengkonsumsi ya ini masih dirasakan menciptakan distorsi ya yang kemudian mengakibatkan ketidakadilan ya dalam arti apabila dibandingkan dengan kemampuan atau ability to pay membayar pajak ya ini dirasakan masih kurang pas untuk bahan pokok yang disebut premium tadi ya. Ini adalah yang notabene nanti dikonsumsi oleh masyarakat yang memang ability to pay-nya lebih tinggi. Jadi tenang-tenang, jangan keburu panas dulu good people. Pemerintah pastikan pajak dipungut untuk penerimaan negara demi asas keadilan. Karena hasil pungutannya nanti katanya untuk rakyat juga. Tinggal kita sebagai rakyat, lihat ya, semoga sesuai harapan. Fika Ramadhani, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.